Mana suaranya? Ayo selawat. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Yang selawat mulutnya hidupnya bakal barokah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Ras. Sekali lagi salawat. Assalamualaikum ya. Yang salawat mulutnya bakal barokah. Assalam. Yang salawat lisannya ijabah diijabah doanya Allah. Ya Allah. Yang mulutnya menyebutkan nama kekasih Allah, perjalanan hidupnya barokah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah.
تكرم به المنان وما عظم هذا القتل الذي فرد من حضرة الإنسان شورة كاملة بحرف يجل المحمود فأثر في وجودك ناف الوجود ودرجت فرد العوالم بإرادة التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد وهو الرحيم اللهم
صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus segenap para panitia, dan juga terutama guru kita Abah Jaja beserta keluarga besarnya, dan juga guru kita yang sengaja kita undang dari Lebak, Banten, Kiai Haji Fahrul Roji, dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan juga para ketua DPC Front Persaudaraan Islam Jonggol dan Cariu, Tanjung Sari, dan juga tuan-tuan guru semuanya, yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah beri keistiqomahan di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, amin ya rabbal. Dan juga teristimewa aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, babinsanya, babinmasnya, dan juga kepala desa Bapak Yopi beserta jajarannya, Bapak Kadusnya, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya. Semoga aparat-aparat kita Allah berikan aparat yang senantiasa penuh dengan keimanan dan ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa ijtima, berkumpul, bermujalasah, bermuajahah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sababiyah Allah curahkan rahmat dan keberkahan, amin ya rabbal. Pak Bu, saya tanya, pengen berkah apa pengen musibah? Pengen berkah apa pengen musibah? Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa limpah ruahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga yang hadir di sini semuanya diaku sebagai umatnya, amin ya robbal. Neng, Bu, pengen diaku umat sama Rasul? Pengen gak Pak diaku umat sama Rasul? Benar.
Saya tanya, banyakan baca sholawat apa banyakan megang HP? Masya Allah, jujur amat sih ya. Lobaan maca sholawat atau lobaan nyekal HP? Lamun hayang di aku umat ku Rasul kudu loba maca sholawat. Ieu mah kedeng-kedeng nyekal naha. Arek ngaji megang HP, arek dahar geus dahar, arek sare udang sare, arek modal nyemplung ke WC. Masya Allah, ini jangankan anak muda, ini masak satu semulu, tiktokan ini. Ini tiktokan ayah. Ngaji saing mah, nespeot ompong tiktokan deh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa boleh megang HP? Boleh, silahkan, tapi ngaji jangan mainin HP mulu, betul. Sholat matiin dulu, betul. Gak apa-apa, jadikan HP media sosial untuk ladang dakwah dan jihad kita. Amin ya robbal. Bapak Ibu berbicara tentang Maulid Nabi. Alhamdulillah tempat ini dan semua penjuru dunia mengadakan yang namanya Maulid Nabi. Walaupun memang Maulid Nabi bukan satu kewajiban, kita mengadakan Maulid Nabi dalam rangka bersyukur, bergembira atas diutusnya sosok manusia mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak tetangga-tetangga sebelah tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi, tapi sebagian besar ulama aswaja mengadakan Maulid Nabi, bahkan ini suatu syai'un hasanah, sesuatu yang baik dalam rangka bersyukur atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tetangga sebelah sering mengatakan, bahkan ekstrim, bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah. Bahkan ada yang lebih kejam, orang yang merayakan Maulid Nabi dianggap sesat dan menyesatkan. Goblok apa tidak? Goblok apa tidak? Namanya Wahebong, Wahabi, ganti nama sekarang Salafi. Mereka mengatakan Maulid bid'ah, bahkan sesat, bahkan haram, tidak ada zaman Rasulnya. Zaman para sahabat kenapa tidak merayakan Maulid Nabi? Karena sahabat dekat dengan Rasul, sahabat sehidup dengan Rasul, keimanan sahabat tinggi, tidak mungkin merayakan Maulid Nabi. Sejaman dengan Rasul, hidup bersama Rasul, keimanannya tinggi, beda dengan kita. Makanya wajar dan pantas, jarak kita 14 abad yang lalu dengan Rasul, pantas dan wajar kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka syukur, dalam rangka bergembira, dalam rangka mendengarkan kisah tentang riwayat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tanya, jawab yang kompak dan serempak. Berarti merayakan Maulid Nabi indah apa tidak? Merayakan Maulid Nabi mulia apa tidak? Siap pertahankan Maulid Nabi, siap syiarkan Maulid Nabi, siap ramaikan Maulid Nabi. Takbir. Lima Wahabi nanaon dibid'ahkeun, nanaon diharamkeun, dibere besek dilebok tolol lu gitu mah. Bener tuh. Anu kitu aya di dieu. Aya Wahabi aya. Di mana jelemana? Moal aya di dieu mah. Di ditu Cileungsi belah ditu. Masya Allah. Makanya kita sebagai umatnya terus mengadakan Maulid Nabi. Jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab di neraka jahanam selama-lamanya. Walaupun beliau pamannya Nabi, Abu Lahab kafir, akan tetapi walaupun di neraka
Abu Lahab mendapatkan rusuh dispensasi. Setiap kelahiran Rasul, dari jari jemari Abu Lahab keluar air, dan kadar api neraka dikurangi. Sebagian ulama mengatakan karena apa? Pernah bergembira ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Dalam rangka bergembiranya, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang begitu mahal, yang nama Suaibah. Nggak sampai di situ, Abu Lahab menyembelih puluhan binatang ternak, dipasak, dibagikan untuk dimakan. Saking apa? Saking senangnya atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu kafir Abu Lahab, apalagi kita umat Rasul. Maka pantas dan wajar setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengkisahkan banyak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi-nabi dikisahkan dalam Al-Quran. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana perjalanan nabi-nabi terdahulu. Allah saja mengkisahkan nabi-nabi terdahulu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad wajar mengkisahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Pak, taraweh zaman Rasul, saya nanya, sholat taraweh sendiri apa berjamaah? Tanya, saya tanya, jawab yang kompak. Rasulullah sholat taraweh sendiri apa berjamaah? Sendiri. Kenapa? Zaman Rasulullah sendiri, tidak ada taraweh berjamaah. Abu Bakar pun sama zamannya. Pertama zaman ada tarawih berjamaah, zaman Umar bin Khattab, khawatir nanti umatnya tidak melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Apakah Wahabi berani membid'ahkan seorang sahabat Umar bin Khattab? Wahabi berani kagak mengharamkan, mengkultus Umar bin Khattab sebagai pelaku bid'ah dan kafir? Berani kagak? Tarawih berjamaah bid'ah, bahkan bid'ah yang paling nikmat, kata Umar bin Khattab. Begitupun Al-Quran, zaman Rasulullah tidak bukukan. Al-Quran yang kita baca itu adalah bid'ah. Betul-betul. Al-Quran zaman Rasul tidak dibukukan. Zaman sahabat Abu Bakar tidak berani. Umar pun sama. Zaman dibukukan Al-Quran, zaman Utsman bin Affan, itu pun tidak ada harokat. Apa berani Wahabi mengkultus Utsman bin Affan sebagai orang pelaku bid'ah? Nggak berani, mereka sahabat. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah pantas, sudah wajar setiap tahun merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada Wahabi membid'ahkan, mengharamkan Maulid Nabi ataupun amalan-amalan kita di sini, ziarah kubur syirik, tawasul sirkul akhlak, jangan didengarkan, jangan debat, bila perlu colok matana. Siap? Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah telah berfirman qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dan dengan anugerah Allah dan rahmatnya tersebut falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Kita suruh gembira, suruh senang ketika mendapatkan rahmat. Kalau ulama rahmat di situ adalah lahirnya sosok manusia mulia, yakni Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah saya tanya, jawab yang kompak, angkat suaranya. Berarti mereka Maulid Nabi indah apa tidak? Mereka Maulid Nabi mulia apa tidak? Mereka Maulid Nabi bagus apa tidak? Siap pertahankan Maulid, siap syiarkan Maulid, siap ramaikan Maulid. Takbir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz
Fauzi Al-Khulaq yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, menginjak pada acara inti itu tausiah yang ketiga. Namun sebelumnya mohon maaf ya para jamaah yang berada di luar area panggung ya, supaya merapat ya, supaya lebih mendekat ke panggung ya. Ya, mangga dieusi heula nu dipayun supados ngaosna khusyuk khidmat. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang ketiga, intisari hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Fakhrul Raji dari Lebak, Banten. Kepadanya falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala sayyidina Muhammad. Tala'al badru alaina min zaliyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله رب العالمين. أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita cintai dan kita hormati, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan teristimewa, kesepuhan kita, orang tua kita, abah jaja sekeluarga, dan juga guru kita, kiai kita, mujahid kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Fauzi Al-Khulaqi, beserta seluruh kawan-kawan yang sama kita hormati dan kita cintai dan kita doakan. Semoga para tuan guru kita ini dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan yang sama kita hormati segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam, wasilah kerja keras perjuangan daripada para panitia. Alhamdulillah acara yang dicita-cita terlaksana sukses pada saat ini juga. Oleh karenanya semoga segenap para panitia beserta segenap lapisan yang masyarakat yang ikut mensukseskan acara ini
dibalas oleh Allah dalam lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Juga yang sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya yang kita doakan. Semoga semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya, dan bangga dengan Islam dan umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, salam penghormatan pada saat ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santriin wa santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial dan istimewa, salam cinta, salam bangga, salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan daripada Front Persaudaraan Islam FPI, dan di sini juga alhamdulillah ikut hadir BPPKB dan seluruh ormas dan LSM yang lainnya. Mudah-mudahan kita kumpulnya di tempat ini dalam rangka acara yang mulia dan istimewa menjadi wasilah ini wilayah dijadikan wilayah yang penuh rahmat dan barokah oleh Allah. Amin. Penduduknya menjadi ahli ibadah, amin. Urusannya murah, amin. Rizkinya melimpah, amin. Kelak wafat husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, langsung saja karena waktu sudah malam, pada acara maulidan ini saya ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi, khususnya umumnya untuk segenap yang hadir di tempat ini, sebagai orang beriman yang meyakini apapun yang disampaikan oleh Nabi benar adanya, yang terkumpul dalam kalimatul uliya, kalimatun najat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, sebagai orang yang meyakini kebenaran apapun yang didatangkan oleh Nabi, mari kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hidup di zaman saat ini penuh dengan fitnah, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah saat ini menyentuh seluruh lini, seluruh wilayah, bagaikan menyentuhnya kegelapan malam di setiap tempat, saudara. Oleh karenanya, perkuat iman kita, perkuat Islam kita dengan cara kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan perintah dari Allah. Tadi beberapa guru kita dan qori kita menyampaikan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata dalam diri pribadi Rasulullah, dalam diri pribadi Nabi Muhammad, dalam diri pribadi Nabi yang kita cinta dan kita bangga, ada suri tauladan yang baik, saudaraku, suri tauladan yang bagus. Bahkan di ayat yang lain, akhlaknya sungguh agung, la'ala khuluqin adzim. Dan kita tentunya sebagai umatnya ingin menjadi manusia yang baik, ingin menjadi manusia yang agung, ingin menjadi manusia yang istimewa, berharga, bermartabat, bahagia dunia dan akhir. Tidak ada cara, harus kembali kepada ajaran Rasulullah. Apalagi saat ini banyak fitnah, terutama fitnah yang baru-baru ini begitu dahsyat melanda umat Islam di Indonesia. Ada sekelompok ustaz, ada sekelompok kiai yang seharusnya ustaz kiai itu membawa umat ke jalan Rasulullah, membawa umat ke syariat Rasulullah, justru malah ingin menjauhkan umat dari Rasulullah, ingin menjauhkan umat dari ajaran Rasulullah dengan cara mengatakan yang kurang ajar. Islam datang ke Nusantara sebagai tamu, oleh karenanya wajib Islam dinusantarakan. Ada gak yang bilang seperti itu? Ada gak yang bilang seperti itu? Ibu bapak, kalau ada seorang ustadz, ada seorang kiai, ada pejabat ataupun aparat
yang mengatakan Islam datang ke Nusantara sebagai tamu, datangnya dari Arab, dia tamu ke Nusantara, maka tamu posisinya boleh dua. Kalau baik diterima oleh pribumi, betul. Kalau pribuminya berkenan silakan menerima. Kalau pribuminya tidak berkenan maka diusir itu tamu, betul. Artinya Islam datang ke Indonesia, Islam datang ke Nusantara, boleh diterima, boleh ditolak. Kalau diterima ikuti Nusantara. Nanti pahamnya seperti itu. Ini bahaya, saudaraku. Mereka punya pemahaman yang menyimpang. Dikiranya Islam itu datangnya dari Arab. Dikiranya Islam itu datangnya dari Mekah. Dikira Islam itu datangnya dari Madinah. Sehingga begitu datang ke Indonesia, maka Islam itu bertamu. Ini kalau menurut ulama alimah ini disebutnya kolab namanya, ibu bapak. Kolab itu adalah memutarbalikan kata yang bukan semestinya. Contoh, di sini bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Oh, bahasa Sunda. Liang irung. Nah itu kolab tuh. Liang irung. Liang eta, misal liang orai, hiji liang paragi asup kaluarna orai, bener deh. Liang buaya berarti hiji liang paragi keluar asupna buaya. Ayo ngacung urang jongol. Liang irung, iraha urang jongol ningali eta irung asup ka jero liang eta. Ayo pernah can ningali? Liang irung berarti hiji liang paragi asup kaluarna irung. Ayo ngacung saha nu geus nyorang nyeule, nyorang ningali aya irung asup ka eta liang. Can aya kan? Nah itu kolab namanya, liang irung. Yang tepat itu adalah irung liangan. Irung liangan paragi ya itu. Lamun liang irung paragi asup kaluarna irung, sedangkan eta irung can orang asup ka eta liang. Nah itu kolab namanya. Seharusnya bukan Nusantarakan Islam, tapi Islam kan Nusantara. Seperti dalam Johar Maknun ada bednya. Ayo santri bareng. Wasegatul madeli atin auradu wa qalabu lenoktatin. Pan hiji-hiji acan. Wa qalabu lenoktatin wa ansadu wa mahin mugbaratin arja'uhu ka'annalau na'ardihi sama'uhu. Nah itu namanya qola. Yang benar itu bukan Nusantarakan Islam, tapi Islamkan Nusantara. Dan Islam datang ke Nusantara, bahkan kemanapun Islam itu datang, bukan bertamu, melainkan sebagai pribumi. Kenapa? Karena Islam datangnya bukan dari Madinah, Islam datangnya bukan dari Arab, bukan dari Mekah, bukan dari Yaman, tapi Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala inna dina indallahil Islam. Islam itu dari sisi Allah, bukan dari Arab. Jadi kalau ada orang, ada ustadz, ini yang paling bahaya nih ustadz nih, datang ke kampung-kampung kami nih, Islam kan Nusantarakan Islam. Mereka punya paham Islam itu dari Arab. Woi, jawab sekarang. Islam itu bukan dari Arab. Islam itu datangnya dari Allah. Dan Indonesia siapa yang menciptakan? Jokowi apa Allah? Jokowi apa Allah? EPI apa Allah? NU apa Allah? Muhammadiyah apa Allah? Yang menciptakan Indonesia Allah, yang menciptakan alam semesta Allah. Islam agama di sisi Allah, berarti kemanapun Islam datang, dia sebagai pribumi bukan pendatang, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam datangnya dari Arab, tuh orang. Apa buktinya? Saudaraku, ingin saya sampaikan satu sampel contoh. Di Arab dulu, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menciarkan Islam, salah satu syariatnya,
salah satu budayanya, salah satu ajarannya. Dari 5 ajaran tentang pernikahan cukup satu saja saya contohkan. Dulu di Arab, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, ada salah satu cara penentuan pernikahan. Kalau satu keluarga punya anak gadis dan sudah layak berkeluarga, maka keluarga tersebut membuat kursi di depan rumah, amben lah mencukuran. Nanti anak gadisnya didiukan dirinya di pagi nepi ka sore. Asal ayah lalaki lewat, cek lalaki gelis amat eta awewe, cek eta awewe resep amat eta lalaki, cocok ngamar langsung. Ngamar geus beres ngamar, balik lalaki lah diuk deui bikangna. Aya deui nu lewat, suka sama suka, ngamar deui. Dan itu terus terulang terjadi sampai dinyatakan si perempuan tersebut hamil. Nah begitu hamil kekarak nanti geus nongkrong deui. Begitu persalinan, begitu sampai melahirkan deuleu orokna mirip ka nomor baraha eta orokna. Lamun nomor kalau mirip ka nomor 12 berarti lalaki nu ka 12 harus siap bertanggung jawab menikahi itu perempuan. Larik nanya, ajaran seperti itu bahaya? Sesat. Apakah Islam wali songo, para ulama, para abuya pernahkah mengajarkan ke orang Indonesia? Pernahkah mengajarkan kepada kita bahwa penentuan pernikahan harus seperti itu? Pernah tidak? Bahkan dilarang oleh Islam, betul. Ini bukti bahwa Islam datangnya bukan dari Arab. Dan di Arab ibu, ketika Rasulullah itu diutus, bahkan sebelum diutus, bahkan setelah diutus masih ada. Ketika ada tokoh, ketika ada kasepuhan punya anak perempuan usia sekitar belum balik, itu satu kebanggaan lamun anaknya dikubur hirup-hirup. Pernahkah ada abuya? Pernahkah ada wali? Pernahkah ada ulama? Ada kiai mengajarkan kepada kita, kalau kalian ingin hebat, kalau kalian ingin disebut gagah, maka anak bikang darah ya kudu dikubur hirup-hirup. Ayo eueuh. Padahal di Arab terjadi seperti itu. Artinya apa? Islam justru melarang ajaran dan cara seperti itu. Berarti Islam datangnya bukan dari Arab, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mau tanya, kalau ada kiai, kalau ada ustaz, kalau ada aparat dan pejabat mengatakan Islam datang ke Indonesia sebagai tamu, Islam datang ke Nusantara sebagai tamu, oleh karenanya tamu harus ikut pribumi dan wajib nusantarakan Islam, sesat tidak? Bahaya tidak? Yang benar itu Islamkan Nusantara, bukan nusantarakan Islam, saudaraku. Makanya ayo kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah, dan jangan salah paham, jangan salah persepsi. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah dan kita wajib ikut ajaran Rasulullah. Bukan hanya sholat yang wajib ikut Nabi, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji yang ikut Nabi. Seluruh aspek lini sendi kehidupan kita wajib mengikuti Rasulullah, saudara. Contoh, di antara kita ada yang jadi tukang dagang, betul? Nah, kalau jadi tukang dagang, ikuti dagangnya Nabi. Nabi dagang tidak pernah berbohong, makanya kita pun dagang jangan jadi tukang bohong. Buku jeruk opat dibedakan 5. Kalau jadi pembeli yang jujur, jangan jadi pembeli yang bohong, darmaji, dar 5 ngaku hiji. Jangan begitu. Ayo ikut Rasulullah. Di setiap lini sendi kehidupan Rasulullah memberikan percontohan, saudaraku. Makanya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah hanya 2 hukumnya. Kalau tidak sunnah ya wajib. Walaupun perbuatan itu untuk kita hukumnya makruh. Bahkan untuk kita ada yang haram. Jadi ingat ya, saya ingin sampaikan, sunnah Rasul, iya biasanya sok dipakai ku lalaki ya. Kunaon kak kawin deui sunnah Nabi. Ayat tadi gitu. Ay alasan sunnah Nabi, parukan sunnah Nabi teh kawin deui wungkul merenya. Ingat, sunnah Nabi dengan hukum sunnah itu beda. Kalau artinya sunnah Nabi, artinya kaulun Nabi, ucapan Nabi,
wa fi'lun nabi ataupun perbuatan nabi, au haluhu ataupun tindakan nabi. Nah, ketika berbicara sunnah nabi maka itu ucapan dan perbuatan tindakan nabi. Hukum sunnah lain sunnah nabi. Awas jangan salah paham. Hukum sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Semua sunnah nabi belum berarti wajib hukumnya. Yang dilakukan oleh nabi tidak berarti wajib buat kita. Bahkan tidak berarti harus diikuti oleh kita sunnah hukumnya. Bahkan ada yang haram kalau dilakukan oleh kita. Mana contohnya? Sholat 5 waktu. Nabi mengerjakan sholatnya. Sholat. Tapi hukum sholat 5 waktu bagi kita hukumnya wajib. Nabi tahajud gak? Tahajud. Hukum tahajud bagi Nabi bisa wajib, tapi bagi kita hukumnya sunnah. Betul? Nabi pernah minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Hukum minum berdiri bagi Nabi sunnah, karena untuk menginformasikan kepada umat. Bagi umatnya makruh hukumnya. Nabi istrinya sampai wafat yang nyatu itu berapa? 9. Bagi umatnya haram punya istri 9 sekaligus Habib. Betul? Nah, padahal istri 9 itu bagian sunnah Nabi, tapi haram kita ikuti. Makanya bedakan sunnah Nabi dengan hukum sunnah. Dan kita akan paham soal itu manakala kita mau ngaji. Nah, wajib kita ikut Nabi. Kiai wajib ikut Nabi. Aparat pejabat wajib ikut Nabi. Siapapun kita, apapun status kita sehari-hari wajib ikut Nabi. Ayatnya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi masya Allah, kemarin beberapa hari yang lalu saya diundang pengajian maulidan di salah satu wilayah di Citerep. Di Citerep saat ini ada dia umat Islam, perempuan, tapi suaminya 2, Habib. Suaminya 2. Bayangkan, satu rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai terjadi begitu. Dan itu gak aneh. Kenapa? Karena ada ustadz dan kiai yang lebih selam daripada itu. Mana mereka bergabung dengan kaum pelangi, saudaraku. Mereka ngotot kepada aparat dan kepada pejabat, DPR dan eksekutif, legislatif dan eksekutif, agar membuat undang-undang di Indonesia supaya perempuan boleh menikah dengan perempuan, saudara. Supaya laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Tubu ilallah, yuk bertobat kepada Allah. Di acara maulidan ini pengingat bagi kita, alarm bagi kita, momen utama bagi kita, kesempatan besar bagi kita. Yuk sebagai orang beriman kita kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap kembali kepada ajaran Rasul, siap bela ajaran Rasul, siap pertahankan ajaran Rasul. Tapi sebaliknya, apabila orang beriman, umat Islam, aparatnya, pejabatnya, ulamanya, kiainya, rakyatnya tidak mau kembali kepada ajaran Rasulullah, tidak kembali kepada ajaran Allah, malah berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah, Allah punya ancaman, saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada, siapapun orangnya berpaling dia dari Allah, berpaling dari hukum Allah, berpaling dari sholat,
berpaling dari puasa, berpaling dari Al-Quran, berbagai penafsiran daripada maksud Ar-Radah, saudara. Intinya berpaling dari hukum Allah, berpaling dari Islam. Hukum Islam dianggap radikal, ulamanya dianggap teroris. Ar-Radah al-Dzikri, berpaling dari Allah. Presidennya tidak suka dengan hukum Islam, aparat pejabatnya tidak suka dengan aturan Islam, bahkan kiai dan ustadznya sudah berani mengatakan Indonesia bukan negara Islam, Indonesia negara Pancasila, jadi jangan coba-coba bicara hukum Islam. Woi, ya, Indonesia bukan negara Islam, tapi ingat, Indonesia juga bukan negara setan, saudara. Betul gak? Dan kita ngomong berbicara soal hukum Islam, memperjuangkan aturan Islam sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi, bahkan idilnya Indonesia, saudaraku. Kenapa? Karena Pancasila mengamanatkan ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya boleh hidup berdampingan dengan rukun damai di Indonesia. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak beragama hidup di Indonesia, saudaraku. Mereka anti agama, mereka tidak suka dengan agama. Mereka yang suka mengatakan bahwa kiai yang mengatakan adanya hari akhirat dianggap ramal, padahal kiai belum pernah dengar akhirat, belum pernah lihat akhirat, belum pernah datang ke akhirat. Berarti berbicara akhirat ramalan. Ada gak yang bilang begitu? Ada gak? Mak Lampir yang punya partai kucing, ansok didukung ke orang jonggol. Jadi kalau ada nenek-nenek yang udah kurang ajar, para kiai, para ulama, orang-orang yang meramal akan adanya hari akhirat, mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi kan kiai berbicara ingat akhirat, betul? Nah itu dianggapnya pendusta. Kenapa? Karena belum ada satupun orang yang pernah melihat akhirat, yang pernah datang ke akhirat, yang pernah mendengarkan akhirat. Jadi kalau tidak pernah melihat, kalau tidak pernah mendengar, kalau tidak pernah meraba, maka itu tidak ada. Jawab jangan. Panggil tuh Mak Lampir. Mak Lampir, emak pun pernah melihat otak emak gak? Pernah gak itu Mak Lampir lihat otaknya? Pernah gak itu Mak Lampir pegang otaknya? Pernah gak Mak Lampir itu dengar otaknya? Berarti itu Mak Lampir tidak punya otak. Kalau sesuatu yang ada harus bisa diraba dan dilihat. Ayo, saya orang dia pernah nyabakan otaknya. Orang dulu otak sorangan. Orang ada yang otak sorangan. Berarti gitu mau orang teboga otak. Kata ajaran malam bergeblek deh. Jadi ketika berbicara kembali kepada ajaran Islam, itu dijamin oleh negara. Dijamin bukan konstitusi lagi, idilnya negara. Negara kita ini adalah Pancasila. Sila pertama dan sila utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tapi ada sekarang para kiai yang ingin berpaling dari hukum Islam, yang berpaling dari aturan Islam. Para pejabat, para aparat, mumpung kita lagi ngaji di kuburan nih, betul? Di wilayah Makbarah, betul. Sehebat apapun kita, segagah apapun kita, paling hebat seperti orang tua kita yang sudah dikubur, saudaraku. Mending orang-orang tua kita sudah dikubur. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Coba kalau nanti kita mati gak ada kuburan, iya gak? Kita ini akan mati, akan kembali kepada Allah. Makanya jangan kurang ajar kepada Allah. Mentang-mentang dari presiden, mentang-mentang dari pejabat, mentang-mentang dari aparat, kurang ajar kepada Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Ketika kalian melakukan seperti itu, berpaling dari Allah, padahal ulama sudah mengajar, hei pejabat, hei aparat, hei umat, ayo kembali kepada Allah. Malah kalian anggap radikal, malah kalian ingin bunuh, malah kalian penjarakan. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Gera modar dia, kata Allah, digencet kue di kuburan anak. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan tafsir baru ulum Imam Abu Lais As-Samarqandi menyatakan aytototan fil qabr, digencet dina kuburan anak.
Naudzubillahimin. Dari secara harfiah bahasa, siapapun orangnya berpaling dari agama Allah, maka akan diberikan kehidupan yang susah. Jangan-jangan di Indonesia saat ini serba susah. Jangan-jangan aparat, pejabat, kiai, ulama, masyarakat banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh negeri Konoha. Boleh gak saya cerita? Boleh gak saya cerita? Di Konoha negerinya ada yang kurang ajar. Presidennya Oon bin Goblok. Waktu pengen jadi presiden dia janji kalau jadi presiden sembako murah. Ada gak yang begitu? Harga BBM gak bakalan naik. Ada gak yang janji begitu? Rumah sakit gratis. Ada yang bilang begitu? Benar. Begitu jadi dipilih oleh masyarakat Konoha, padahal udah dikasih tahu sama Naruto jangan pilih itu orang. Tapi rakyat Konoha masih aja memilih itu orang. Belum ganti tahun, baru beberapa minggu ganti bulan, sembako naik. Di Konoha ibu, harga beras paling murah 9.000 di Konoha, bahkan ada yang 15.000 per liter. Untung kita mah di Indonesia, bukan di Konoha. Beras cuma 2.500 per kilo ya bu ya. Ya bu ya. Di Konoha kata presidennya, rumah kalau ada rakyat yang sakit gratis berobat ke rumah sakit. Di Konoha bu, begitu jadi presiden jangan pun masuk rumah sakit gratis, pinjem ambulan gak dikasih sama puskesmas, harus nyewa. Betul gak? Untung kita mah di Indonesia, puskesmasnya gratis, rumah sakit gratis, betul gak? Nah ini tadi cerita di Konoha tadi. Akhirnya presiden Konoha, Hokage namanya, ngumpulin DPR, ngumpulin menteri, punggawa-pungganya aja dikumpulin. Woi para ninja, begitu. Kenapa ini sembako jadi mahal? Kenapa ini rakyat jadi menderita? Serba mahal, beras naik, sembako naik, harga kesehatan naik, keandrok-androk bikang ilu naik di Konoha. Apa masukan DPR dan menterinya? Pak Presiden, harga naik mahal segalanya karena salah satunya adalah BBM harganya mahal 5.000 sampai 8.000. Betul gak? Betul gak? Akhirnya kata presiden, ya udah sekarang ganti. Demi kesejahteraan rakyat Konoha, demi kenyamanan masyarakat Konoha, BBM kita ganti harganya jangan sampai 8.000, tapi 17.000 sampai 18.400. Ada gak presiden yang begitu? Saya mau tanya, kalau ada presiden negeri seperti itu, rakyatnya sudah menderita, malah harga BBM-nya ditaikin. Saya mau tanya, oh enggak? Goblok gak? Tolol gak? Masih dipilih oleh orang jonggol, tolol gak? Mas Wakif Arumah tuh apa kata saya juga, jangan ngundang Kiai FPI. Kiai FPI Makassar, ngomongnya galak, bukan ngaji, sukanya ngomong-ngomongin orang doang. Jangan ngundang Kiai FPI. Ada gak yang begitu? Jawab, ada gak yang begitu? Ada ustadz nih datang ke panitia, udah jangan undang Kiai FPI mulu, dan ini mah Raja Bani mah jangan undang Kiai FPI. Kiai FPI mah bukan ngaji, di panggungnya ngomong-ngomongin orang. Nah dia mah bukan lagi ngomongin tuh, dia mah tuh mirip ibu-ibu. Gimana ibu-ibu ngaji di Majelis Taklim, kata ustadz, bu jaga tuh bibir, jaga eta musungut, ulah bawel-bawel teuing. Ayo segala diomong-omongkeun, tatangga diomongkeun, salaki diomongkeun. Pamali bu doraka cek ustad, muhun pak ustad, ngomong jeung babaturana. Ya, urang memenang topik hidayah barokah ilu ngaji nyaho be kana hukum. Horenganan ngomongkeun batur teh haram doraka, dulur urang masih itu teu ngaji mah nyahoeun. Itu teh ibu-ibu. Emang ibu-ibu itu makhluk yang paling aneh di dunia. Aneh tapi dibutuhkan, aneh tapi dirindukan. Tanpa makhluk satu yang aneh ini, hidup tidak terasa di dunia ini. Nabi Adam terbetah di surga gara-gara nikah. Maka dapat minta kalau ya Allah coba jian bikang hiji bejeng kula. Dijian Siti Hau, Siti Hau na ieu rentul teh incu Adam ya teh incu Adam.
Ibu-ibu tuh aneh, kumaha aneh, sen kiri belok kanan. Ada. Geus kitu katubruk ku pamuda ti tukang kakalah nyareka. Ai mata sia dina tur kitu sakieu gede aing kuat ka deuleu. Pugu salah kumaneh, sen kiri kakalah belok kanan, ibu-ibu dilawan. Tanya ke Pak polisi, paling pusing lamun keur ngarazia yang harapan ibu-ibu. Bener gak Pak? Dari ibu-ibu tuh. Tapi ibu-ibu itu adalah makhluk Allah yang istimewa, saudaraku. Surga begitu indah, tidak seindah tatapan emak-emak, betul gak? Makanya jangan macem-macem sama emak-emak. Salaki gagah tukang nyabokan, salah pamajikan, salah setiga main cabok baik ditinggalkan baku pamajikan mewek ya. Bener tuh bu, bener tuh bu. Makanya ulah galak-galak ke pamajikan, lamun geus resep ke pamajikan lepaskan. Masih ngebadeg lalaki anu siap menyayangi ibu-ibu, betul gak bu? Betul gak bu? Dari ieu mah boga salaki teh hampang leungeun. Pamajikan salah setik main polototan, main cabok, teu mikir dia nyatu menang mancak pamajikan. Pakai baju bersih menang cuci pamajikan, bener deh. Dia kan tirisan di kegepan ku pamajikan, bener deh. Salah setik main cabok polongo teh tala lagi. Polongo teh tala lagi. Ngan lalaki loba polongo ku sebab pamajikana polongo. Dan soalna lain manjian senang ka salaki kakalah nyieun reuy nyieun rieut. Ai boga duit di ai teu gablek duit di sia-sia. Itu teh mah. Di moli di Wirmonyong 5 mili. Nah, jadi begitu. Yuk kembali kepada ajaran Allah. Siapapun yang berpaling dari ajaran Allah akan diberikan kehidupan yang susah. Krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis budaya, mati disiksa dalam kubur, saudaraku. Jangan-jangan di Indonesia nih karena berpaling dari Allah, hujan yang turun membawa erosi dan banjir bandang, betul. Angin yang datang bertiup bukannya membawa kesejukan dan kesegaran, malah membawa corona di mana-mana, betul. Kemarau yang terjadi bukannya membawa kesemangatan, malah membawa kebakaran di mana-mana, saudaraku. Jangan-jangan dari semua sisi kita menjadi musibah ini gara-gara kita berpaling dari Allah Subhanahu. Bahkan cek Allah enggeus mah di dunia berpaling ke Allah teboga kaceong di akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Mereka yang berpaling dari aturan Allah, berpaling dari aturan Rasulullah, ketika nanti memba'athana min marqadina hada, ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, maka orang-orang yang berpaling dari Allah dibangkitkan dalam keadaan buta. Sanajan patana cager keur di alam dunia, waas keur di alam dunia, ulah mun anting dina celibika, sirem hideung kokoromoyan dina batu hideung tengah peting teu make lampu kadeuleu ku bolorna. Tapi ketika dia berpaling dari Allah, jangan pun semut yang hitam, padang mahsyar yang begitu luas pun dia tidak bisa melihat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Setelah buta tidak tahu diri, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Demo mereka kepada Allah. Dan ingat, demo itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan ada demo. Siapa yang demo? Mereka orang-orang yang berpaling dari Allah, nu teu daek narima kana hukum Allah. Kiai anu nyampaikan benar itu benar, salah itu salah, malah dipenjara. Mereka nanti akan demo kepada Allah, saudaraku. Ayeuna di demo ke urang, nanti mereka yang akan demo memohon kepada Allah, saudaraku. Rabbi lima hasyaratani a'ma. Ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan kami ketika di dunia mata ini sehat wal afiat, bisa melihat. Tapi kenapa saat ini kami tidak bisa melihat? Di dalam satu penafsiran tidak melihat total, di penafsiran yang lain tidak melihat jalan surga, tapi hanya melihat jalan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Bongantang kurak dararia
waktu di alam dunia na dielingan ku ulama. Hei ulah berpaling karena artina agama Allah, kakalah ulama na dipenjarakeun. Dielingan ku para habaib, wahai aparat dan pejabat, wahai ulama dan kiai sekerta segenap rakyat, yuk kembali kepada jalan Allah, kembali kepada agama Allah. Habibna kakalah dipenjarakeun. Wa kadzalika yauma tunsa, bade musakalah lebok udararia ayeuna. Itu Mas. Jadi kalau kita saudaraku ingin hidup mulia bahagia dunia dan akhirat, yuk kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah. Tidak perlu jadi kiai, tidak perlu jadi ulama, yang penting aturan Allah dan Rasulullah dipakai. Apalagi saat ini di daerah ini berkah sekali, banyak para habaib yang datang. Salah satunya beliau cucu duriah daripada Rasulullah. Setidaknya ini mata belum bisa melihat Rasulullah, tapi setidaknya kita bisa melihat cucunya, betul. Tapi akhir-akhir ini ada kelompok ustadz dan kiai yang kurang ajar, saudaraku, bahwa nasab para habaib itu tidak jelas kepada Rasul. Adakah yang bilang begitu? Adakah yang bilang begitu? Itu dah catatan dalam Rabi'ah Adawi Alawiyah, itu tidak jelas. Di mana Al-Habib Ubaidillah itu tidak jelas, belum terkonfirmasi. Benarkah Ubaidillah itu bin Ahmad apa enggak? Ada yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Woi, kalau dari situ putus, mungkin tidak ada turunan Nabi sampai saat ini, betul? Kalau dari situ diragukan, maka ragu dengan keturunan Nabi, betul? Padahal Allah sudah tegas dan lugas jelas mengatakan, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul ini ayat. Rasulullah pertama punya putra laki-laki dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Tapi tidak sampai dewasa, meninggal waktu kecil, saudaraku. Akhirnya anaknya perempuan. Ada Ki Abdullah, Ki Tahir, Ki Thayyib, sama itu 3 nama tapi 1 orang. Meninggal pula. Ada Ki Qasim, ada putra dari Mariyatul Qibtiyah, meninggal. Sehingga Rasulullah diejek, Rasulullah dihina. Deledak Muhammad, terkutuk Muhammad mah gara-gara ngaku nabi, tungtungna teu boga turunan. Karena turunan itu dari anak laki-laki. Rasulullah sebagai manusia menanggapi fitnahan, cacian, makian, hinaan. Akhirnya Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Inna a'toinakal kautsar. Penafsiran kal kautsar ada 15 penafsiran, tapi saya cukup ambil 1 saja. Wa inna a'toina, sesungguhnya kami wahai Nabi, a'toinaka, kami berikan kepada engkau al-kautsar. Apa itu kautsar? Yang kita kenal adalah danau Kautsar yang ada di surga, betul? Tapi maksud kautsar di sini salah satu tafsiran yang muwafaqah dengan ayat ujung dan asbabun nuzul adalah keturunan. Rasulullah diberikan keturunan dari siapa? Dari Fatimah Zahra dan Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhuma. Ini janji Allah. Oleh karenanya wahai Nabi, engkau diberikan anugerah yang begitu luar biasa. Keturunanmu tidak akan putus sampai hari kiamat, akan terus sambung menyambung. Fasalli, tegakkan sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan. Inna syani'aka huwal abtar. Perlu diketahui, justru mereka rombongan Abu Jahal yang mengatakan engkau tidak akan punya keturunan, huwal abtar, mereka lah yang akan putus keturunannya, saudara.
keturunan Rasulullah dijamin tidak akan putus. Kalau keturunan daripada Bani Alawi diragukan, mungkin saat ini tidak akan ada keturunan Rasulullah. Berarti itu ayat bohong, betul. Sedangkan ayat Allah bohong apa benar? Bohong apa benar? Benar, berarti keturunan Rasulullah sampai saat ini. Apakah keturunan Rasulullah itu Habib? Enggak. Habaib yang asli, ada catatan nasabnya ke sana. Beliau adalah keturunan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah tidak hanya tercatat daripada Robitoh Alawiyah, saudaraku. Tapi yang bukan Habib, jangan ngotot pengen disebut Habib. Ini akhir-akhir ini mohon maaf nih, saya kadang bingung. Ada Raden, ada Ratu, ada Tubagus, ngotot ingin disebut Habib. Betul gak? Betul gak? Saudaraku, keturunan Rasulullah itu bukan Habib, tapi keturunan Rasulullah yang tercatat di Robitoh Alawiyah itu punya bahasa sendiri, punya istilah sendiri, istilah urfi, bahwa keturunan Rasulullah yang tercatat di dalam Robitoh Alawiyah disebutnya Habib, betul? Disebutnya Sayyid, betul? Kalau misal para Tubagus keturunan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin atau dari Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah, disebutnya Tubagus itu dan nyambung kepada Rasulullah. Kalau betul disebutnya Tubagus, ya udah, jangan Tubagus ngotot pengen disebut Habib, Habib ngotot pengen disebut Tubagus, jangan. Karena itu sudah punya barometer ukuran masing-masing. Ya, gak apa-apa kamu ngaku turunan Rasul, tapi namanya Tubagus. Kenapa? Jalurnya dari Sultan, gak apa-apa. Kalau pengen disebut Habib, berarti harus terdaftar di Robitoh. Sedangkan dari Kesultanan sudah tidak terdaftar lagi di Robitoh. Terus tiba-tiba saat ini mau daftar ke Robitoh, berapa ratus tahun putusnya. Betul, yang nyambung saja yang soheh masih diperkarakan, dicari kesalahannya. Apalagi yang udah ratusan tahun tidak tercatat. Paham gak? Ayo kacau, dia tuh bagus ya. Insya Allah nih, beliau tuh bagus nih. Beliau tuh bagus, turunan daripada Waliun Sohibul Karamah. Insya Allah. Kalau nyambung ke Rasulullah, Azmat Khan namanya, itu masih duriah. Tapi jangan ingin disebut Habib. Karena istilah Habib itu adalah untuk durian Nabi yang terbukukan, terdokumentasikan di dalam Robitoh Alawiyah. Sedangkan dari Kesultanan tidak terbukukan di Robitoh Alawiyah. Ya udah, durian Nabi itu bagus, jalur Kesultanan, Habaib, jalur Alawi, titik ulah para sehat. Ya maka kadang nggak tugas bubab bibib dari hati saudaraku. Jadi keturunan wali, dari keturunan Nabi ini anugerah dari Allah, wajib disyukuri, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan, wajib disyukuri. Ada lagi yang ngomong, gimana kalau kita menyebut Habib, memanggil Habib kepada duriah Nabi? Ya kalau menyebut Habib timbul kesombongan, haram. Ini sentimen. Kalau mau jujur, betulkan Habib itu adalah panggilan, sebutan, identitas untuk jalur duriah Nabi yang jalur terdiri Robitoh Alawiyah. Ada nih Kiai Akrini, bagaimana nih menyebut Habib? Wah, Habib itu bukan titel dari Al-Quran. Justru yang begitu itu adanya dari Yahudi. Rasulullah Habibullah. Apa Habibullah itu gelar dari Yahudi? Budaya dari Yahudi. Sehingga ada ustaz dan kiai menjengkelkan sekali, menyebut Habib kepada duriah Nabi itu katanya khawatir membuat sombong, jadi gak usah pakai Habib. Kalau lu pengen disebut kiai, itu sombong namanya. Betul. Jadi hati-hati, gak usah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulianya kalian adalah orang bertakwa. Ya, itu ayat betul itu ayat. Tapi ingat, Al-Quran itu bukan hanya itu saja ayatnya. Bagian dari ketakwaan kepada Allah, cintai keturunan Nabi. Mual takwa cumur dia, lalu cinta keturunan Nabi. Ayo ngomong indallahi atqakum,
Bentuk ketakwaan itu salah satunya adalah kita mahabbah dan cinta kepada dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena ini instruksi Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, kata Allah. Wajib kita mencintai keturunan Rasulullah. Siapa fil qurba tersebut? Fil qurba berbagai penafsiran, ya, tapi salah satu penafsirannya adalah itrati, yaitu keturunan daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi, cintai para habaib, cintai para ulama. Kenapa? Habaib dzurriyyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Apalagi ya habaib, ya ulama, ya dzurriyyah Nabi, ya pewaris Nabi. Betul. Siap cintai habaib, siap cintai ulama istiqomah, siap bela habaib, siap bela ulama istiqomah. Betul. Takbir. Dan ingat kepada para ulama, kepada para kiai, kita diperintah oleh Allah untuk mencintai dzurriyyah Nabi. Gak perlu ada syarat. Apakah syaratnya itu harus alim? Enggak. Asal dzurriyyah Nabi cintai. Cintai. Adapun ketaatan bedakan. Kalau sesuai aturan Allah, cintai, ikuti. Tidak sesuai dengan aturan Allah, cintai, hormati, jangan diikuti. Paham gak cara bersikap? Paham gak? Dan jadi kiai jangan sombong, jangan merasa lebih tinggi derajatnya ketika, mohon maaf, menghadapi seorang habib yang tidak alim. Misalnya ada habib tidak alim, nah dirinya alim, jangan merasa sombong. Kenapa? Perbandingannya, kalau kiai dicabut ilmunya oleh Allah, jadi kiai enggak? Enggak. Tapi seorang habaib, walaupun dicabut ilmunya oleh Allah, akalnya sekaligus dicabut oleh Allah, dia tetap dzurriyyah Nabi, betul gak? Dia tetap darah Nabi, betul gak? La ufaddilu ala bid'ati Rasulillah, kata Imam Malik. Saya tidak akan mengunggulkan orang daripada lebih tetesan segumpal darah Rasulullah, segumpal daging Rasulullah. Artinya apa? Imam Malik radhiyallahu anhu tidak akan menganggap unggul antara Habib dan lain Habib melebihi keunggulan habaib. Artinya tetap bagaimanapun dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi lebih diutamakan daripada yang lainnya. Nah, ini bentuk maulid, dan yuk tambah kecintaan kita kepada Allah, tambah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara bukti cintai keturunan Rasulullah, amalkan syariat Rasulullah. Dan kita tidak akan bisa terkecuali kita mau ngaji kepada ulama dan kiai. Intinya, wahai umat Islam, kalau kita ingin kembali kepada Islam, yuk kompak serempak datang semangat ke pengajian. Dan alhamdulillah di sini nih warga sangat antusias, sampai di kuburan pun tetap pada hadir. Betul. Ya Allah, mudah-mudahan yang di kuburan ini menyaksikan bahwa kami yang ada di sini diampuni daripada salah dan dosa. Amin. Ketika wafat husnul khotimah. Amin. Hidup kami bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin. Dan keluarga besar Abah Jajah semoga dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Amin. Seluruh para tokoh dan ulama di sini disehatkan lahir batinnya. Amin. Dilimpahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Kelak wafat dalam husnul khotimah. Amin. Nanti di akhirat masuk surga tanpa neraka. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita qasidah itiraf bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan qasidah itiraf ini seluruh dosa kita diampuni, seluruh kebaikan kita diterima oleh Allah, dan seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat madrah ya rabbana tarafana bi'an nana qatarabna wa annana asrafna Allah asrafna faqub alaina tawbah hasil kulli hawba wasqur lana al-awrati wa abinir
وصوما والمسلمين أجمعين آمين ربي حضرا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سوري صلي وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه إلى العرش صبي والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين بجاه طه الرسول جربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد ربنا وأننا أسرنا على رضا Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak kepada sahabat, saudara, khususnya untuk diri saya, yuk kembali kepada ajaran Rasulullah, yuk kembali kepada ajaran Allah. Hanya dengan itulah kita akan mendapatkan derajat, martabat, mulia, bahagia dunia dan akhirat. Di sini ada karamah waliullah. Mudah-mudahan dengan berkah dan karamahnya Mbah Jago, kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat di sini semoga bisa menapak tilas bagaimana perjuangan beliau menegakkan hukum-hukum Allah di wilayah Jonggol ini. Betul. Semoga kita mendapatkan karamahnya, amin. Dan keluarga besarnya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعى ولطيبة